Halo adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai materi cahaya dan sifatnya dengan judul Petualangan Cahaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik, melalui media komik digital, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan percobaan sederhana dengan benar. Sebelum membaca komik, mari kita simak terlebih dahulu petunjuk membaca komik sebagai berikut. Yang pertama, mulailah membaca komik dari awal yang memuat judul dan identitas komik digital. Yang kedua, bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh di komik digital secara berurutan dari nomor yang terkecil yaitu dari nomor 1 dan seterusnya. Yang ketiga, baca dan pahamilah isi komik dengan seksama. Dan yang terakhir, jika sudah paham dengan isi komik, silahkan jawab pertanyaan dari karakter tokoh yang ada pada komik ini. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh yang ada pada komik ini. Hai, aku Arga. Halo, aku Dina. Dan aku Reva. Arga, Reva, coba kesini sebentar. Kolam ikannya terlihat dangkal ya? Wah, iya Din. Mengapa bisa begitu ya? Teman-teman, kolam ini terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari cahaya. Ah, iya kamu benar Arga. Aku ingat sekarang. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Benar, ketika gelombang tersebut disatukan, kita melihatnya sebagai cahaya putih, termasuk matahari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya cahaya ya. Betul Dina. Kita bisa melihat pun karena ada bantuan dari cahaya. Sangat menarik belajar tentang cahaya. Aku jadi ingin mengetahui lebih dalam mengenai sifat-sifat cahaya. Teman-teman, cahaya apa itu yang muncul pada batu? Wah, keren banget. Cahayanya warna hijau. Coba aku ambil ya teman-teman. Jangan, Ref. Aduh, sakit banget. Teman-teman, kalian gak apa-apa kan? Tidak, Ref. Tapi, kita ada di mana ini? Ho. Halo anak kecil, selamat datang di dunia cahaya. Kamu siapa? Aku adalah Cameru. Sekarang kalian telah terperangkap dan memasuki ruangan sifat satu cahaya. Hahaha. Apakah kita tidak bisa kembali ke dunia nyata? Bisa, tetapi kalian harus mau belajar bersama monster cahaya dan menyelesaikan tantangan yang diberikan. Baiklah, jika itu adalah cara untuk keluar dari tempat ini. Bagus. Sekarang, ayo kita membahas sifat-sifat cahaya dimulai dari sifat yang pertama. Namaku Cameru, kepanjangan dari sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Merambat lurus? Mengapa bisa seperti itu? Seingatku, dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Benar sekali Arga. Kalian tentu bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah seperti gambar di samping ini. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Iya. Walaupun tertutup kayu dan dinding, cahaya bisa masuk melalui celah yang ada. Benar. Kita juga bisa melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya yang merambat lurus. Wah, bagaimana caranya, Cameru? Kalian bisa mengikuti langkah-langkah di samping ini ya.
Teman-teman yang sedang membaca komik ini juga dapat melakukan baik di rumah maupun di sekolah. Percobaan cahaya merambat lurus. Sediakan 3 lembar karton tebal dengan ukuran sama besar. Kemudian, sediakan 3 kayu penjepit, lilin, dan korek api. Pada tiap-tiap karton, dibuat lubang kecil tepat di tengahnya. Ketiga karton ditegakkan dengan kayu penjepit. Usahakan ketiga lubang itu dalam satu garis lurus. Sebuah lilin yang menyala diletakkan di belakang karton yang ketiga. Lihatlah cahaya lilin dari depan karton yang paling dekat dengan mata. Dapatkah kamu melihat cahaya lilin itu? Salah satu karton digeser ke kanan atau ke kiri, sehingga ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus. Dapatkah kamu melihat cahaya lilin? Nah, itu dia tadi tentang sifat cahaya yang merambat lurus. Apa kalian sudah mengerti? Sudah, Cameru? Oke, sekarang coba kalian temukan jalan keluar untuk menuju ruang selanjutnya melalui informasi yang sudah didapatkan tadi. Semoga berhasil. Hah, kemana Cameru? Dia menghilang. Kita harus menemukan jalan keluar dari ruangan ini. Tadi kita membahas mengenai cahaya yang merambat lurus. Ah, aku tahu. Lihat, ada cahaya yang masuk melalui celah kecil pada tembok. Kita harus mengikuti cahaya yang merambat lurus dari tembok itu. Wah, kamu benar, Rev. Mari kita ikuti. Wah, apakah ini ruang kedua? Wah, selamat telah berhasil masuk ke ruang sifat cahaya kedua anak-anak. Halo monster baik, siapa namamu? Rupanya kalian tidak takut padaku ya? Hihi. Namaku Cabipa. Kepanjangan dari cahaya bisa dipantulkan. Berarti sifat cahaya yang kedua itu adalah cahaya bisa dipantulkan. Wah, keren. Kita jadi mudah menghafal sifat-sifat cahaya kalau seperti ini. Benar, Eva. Kalian harus mendengarkan informasi yang saya sampaikan agar kalian dapat menyelesaikan tantangan dan lanjut ke ruang selanjutnya. Siap laksanakan. Oke, kita mulai. Kenapa ya kita bisa melihat benda dengan mata? Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Hebat, Reva. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata kita. Sifat pemantulan cahaya ada dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Lihat, ada orang memakai cermin. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Oh, sekarang aku mengerti. Apakah kita bisa melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya ini, Cabipa? Tentu, Dina. Teman-teman yang membaca komik di sekolah dan di rumah juga bisa melakukannya. Kalian bisa mengikuti langkah percobaan di samping ini. Percobaan cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, sediakan 2 buah cermin datar dan sebuah senter. Yang kedua, coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Yang ketiga, coba berbagai posisi cermin yang berbeda. Kemudian, amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Selamat mengerjakan! Oke anak-anak, untuk masuk ke ruang selanjutnya, jawab dulu pertanyaan yang ada pada papan di atas. Pertanyaannya, apa bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan? Aku tahu. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur. Contohnya, pada cermin tadi. Tepat sekali. Selamat, kalian masuk ke tahap selanjutnya.
Sampai jumpa lagi. Yes, terima kasih Cabipa. Wow, ruangan serba putih. Seru sekali. Aku tidak sabar menunggu tantangan selanjutnya. Hai anak kecil, selamat datang di sifat cahaya yang ketiga. Namaku Cahanem Bening. Kira-kira kepanjangan dari namaku apa ya? Ada yang tahu? Aduh, apa ya? Ref, apa kamu tahu? Sepertinya aku tahu. Cahaya menembus benih-benih, apakah benar? Wow, tepat sekali. Nah, apakah kalian sudah siap menerima ilmu pengetahuan? Siap. Oke anak-anak, coba kalian bayangkan. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Aku kurang mengerti. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Tembok merupakan suatu benda gelap yang tidak tembus cahaya. Kemudian gorden adalah contoh benda buram. Dan kaca merupakan contoh benda bening yang tembus cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda tertentu melalui benda transparan, seperti cahaya. Sebaliknya, cahaya tidak bisa menembus benda-benda gelap seperti tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya, seperti misalnya gorden. Oh, jadi begitu. Kami sudah mengerti sekarang. Bagus. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda bening, buram, dan benda gelap. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa melihat gambar di bawah ini. Adapun cara untuk melakukan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya ini bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Percobaan cahaya bisa menembus benda bening. Yang pertama, sediakan senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Kemudian yang kedua, letakkan gelas bening di depan tembok warna putih. Yang ketiga, letakkan benda-benda berwarna gelap di depan tembok warna putih. Kemudian letakkan benda-benda bening tetapi berwarna seperti air sirup di depan tembok warna putih. Kemudian kalian arahkan cahaya senter secara bergantian dari gelas bening, benda gelap, dan air sirup ke tembok berwarna putih. Nah, selanjutnya kalian perhatikan apa yang terjadi. Lakukan seperti gambar di bawah ini. Semoga berhasil. Sangat bermanfaat. Terima kasih informasinya Cahanem Bening. Baiklah. Nah, anak-anak, untuk masuk ke ruang selanjutnya, kalian pikirkan cara untuk keluar dari ruangan ini berdasarkan informasi yang sudah didapatkan tadi. Semoga berhasil. Waduh, apa ya? Ruangan ini tidak begitu gelap. Aku yakin ada benda bening yang ditembus oleh cahaya. Good job, Arga. Lihatlah, ada pintu transparan di sana. Pasti itu jalan keluarnya. Hahaha, sudah ku bilang Reva, ada cahaya matahari yang masuk ke ruangan ini. Keren. Ayo kita pergi ke pintu itu. Luar biasa anak-anak. Kalian bisa sampai ke tahap ini. Halo monster cahaya. Kami siap menerima tantangan selanjutnya. Wah, kalian nampak sangat antusias ya. Apa kalian tidak ingin berkenalan denganku terlebih dahulu? Hihihihi. Iya. Monster, siapa namamu? Perkenalkan,
Aku Syadabi dan selamat datang di ruang sifat cahaya keempat. Berarti sifat cahaya yang keempat itu adalah cahaya dapat dibiaskan. Wah, apakah kamu yang bernama Reva? Luar biasa kamu bisa menebak dengan mudah. Temanku Reva memang sangat hebat, Syadabi. Hahaha. Oke anak-anak, tolong cermati baik-baik informasi yang akan aku sampaikan mengenai sifat cahaya keempat. Apakah kalian sudah siap? Siap, Syadabi. Anak-anak, selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kalian saat melihat ikan di dalam kolam merasa lebih dekat dari seharusnya. Nah, iya Syadabi. Pantas saja aku merasa seperti itu tadi. Iya Dina, kira-kira kenapa kita bisa merasa bahwa ikan di dalam kolam itu lebih dekat dari aslinya? Siapa yang tahu? Aku tahu. Ketika kita mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Good, Arga. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Arga. Wih, hebat sekali Arga. Syadabi, kira-kira cara untuk membuktikan sifat cahaya ini bagaimana ya? Pertanyaan yang sangat bagus, Reva. Nah, anak-anak, kalian dapat melakukan percobaan seperti gambar di bawah ini untuk membuktikan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Percobaan cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, sediakan gelas bening, pensil, dan air. Kemudian, taruhlah gelas bening di atas meja dan letakkan pensil di dalamnya. Kemudian, kalian dapat melihat pensil itu. Mintalah bantuan temanmu untuk menuangkan air jernih ke dalam gelas bening sebanyak setengah gelas bening yang berisi pensil tersebut. Kemudian, lihatlah pensil itu. Apa yang terjadi? Ayo teman-teman yang sedang membaca komik ini lakukan percobaan dengan baik dan benar ya. Semangat! Oke anak-anak, sekarang jawab pertanyaan ini untuk lanjut ke tahap berikutnya. Apa kira-kira contoh lain dari peristiwa pembiasan cahaya? Aku mau menjawab. Pernah saat berenang, aku meletakkan sebilah tongkat ke dalam air. Kemudian, terkena cahaya matahari. Yang terjadi adalah tongkat akan tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Peristiwa itu merupakan salah satu contoh dari sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Apakah benar? Great. Kalian berhasil masuk ke tahap yang terakhir. Semangat anak-anak. Kita belajar mengenai banyak hal ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai ke tahap yang terakhir. Iya Din, aku senang sekali. Lihat, ada monster cahaya. Hai Dina. Anak-anak, selamat datang di ruang sifat cahaya kelima. Namaku Cabidiur, kepanjangan dari cahaya bisa diuraikan. Hai Cabidiur, kami siap menerima informasi dan tantangan. Iya, kami sudah tidak sabar kembali lagi ke dunia nyata. Oke, mari kita mulai. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Aku tahu dan pernah membacanya. Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Benar kan, Cabidiur? Benar, Arga. Coba perhatikan gambar di samping berikut anak-anak. Cahaya putih ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan.
Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Wah, aku baru tahu jika pelangi berasal dari cahaya putih yang diuraikan. Informasi yang diberikan oleh Cabidiur memang sangat bermanfaat. Yang tadinya kita tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Bagaimana ya caranya untuk membuktikan sifat cahaya ini? Nampak sangat sulit jika dibayangkan. Nah, anak-anak, untuk membuktikan sifat cahaya ini, kalian bisa melakukan percobaan dengan mengikuti langkah di samping ini ya. Percobaan cahaya bisa diuraikan. Yang pertama, siapkan sabun, air, dan gagang blower gelembung. Kemudian, campurkan sabun dengan air. Lalu, ambil tangkai peniup gelembung dan celupkan ke air bercampur sabun tersebut. Kemudian, tiup ke udara di bawah sinar matahari. Nah, kemudian kalian perhatikan apa yang terlihat pada gelembung tersebut. Selamat mencoba! Terima kasih informasinya Cabidiur. Apa tantangan kita di tahap terakhir ini? Wah, rupanya kalian sudah tidak sabar ya ingin kembali ke dunia nyata. Oke, sekarang kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya. Kapan pelangi terbentuk dan bagaimana ya proses terbentuknya pelangi? Aku tahu. Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kita juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Bagus sekali anak-anak. Kalian telah menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh setiap monster cahaya. Sekarang, kalian dapat kembali ke dunia nyata dengan membawa informasi mengenai cahaya dan sifatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak monster cahaya. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami. Semoga bisa berjumpa kembali. Aduh, kepalaku sangat pusing. Aku juga, Dina. Aduh. Teman-teman, lihat. Kita sudah kembali. Hah, apa iya? Wah, beneran. Kita sudah kembali ke dunia nyata. Aku senang sekali. Yes, kerja bagus kawan. Terima kasih teman-teman. Karena kerja keras dan kerja sama tadi, kita bisa keluar dari dunia cahaya. Aku senang sekali. Kita belajar banyak hal tadi. Benar, Dina. Kita belajar ilmu pengetahuan baru tentang cahaya dan sifatnya. Belajar berpikir kritis untuk menyelesaikan tantangan, dan kita juga saling bekerja sama. Betul, informasi yang kita dapatkan tadi harus kita ingat dan kita juga bisa berbagi kepada teman-teman yang lain agar mereka juga tahu. Wah, setuju. Baiklah, hari sudah akan semakin petang. Dina, mari kita pulang bersama. Ayo Reva. Arga, kami pulang dulu ya. Goodbye. Oke, sampai ketemu besok kawan. Mari mengingat. Halo teman-teman. Nah, setelah teman-teman membaca komik tadi, mampukah teman-teman menjawab pertanyaan di samping tersebut? Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan cahaya dan bagaimana cahaya dapat membuat benda terlihat di sekitar kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cahaya dapat dibiaskan dan berikan contoh fenomena di sekitar kita yang melibatkan pembiasan cahaya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cahaya berperan dalam membuat pelangi? Jelaskan mengapa pelangi muncul di langit setelah hujan. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan konsep pantulan cahaya dan berikan contoh di sekitar kita yang menunjukkan bagaimana cahaya dipantulkan oleh benda-benda di sekitar. Nah, teman-teman,
Jika teman-teman belum bisa menjawab, yuk baca lagi komik ini dari awal. Semoga berhasil. Ringkasan materi. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Cahaya yang biasa kita lihat tersusun atas berbagai macam warna dengan gelombang yang berbeda-beda. Adapun sifat-sifat cahaya adalah: yang pertama, cahaya merambat lurus; yang kedua, cahaya dapat dipantulkan; yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening; yang keempat, cahaya dapat dibiaskan; dan yang terakhir, cahaya bisa diuraikan. Sumber materi dan gambar. Materi yang ada di dalam komik ini diambil dari internet dan YouTube dengan alamat website sebagai berikut. Kemudian, gambar karakter, ilustrasi, dan latar yang ada di dalam komik ini diambil dari internet, Canva, dan Pinterest dengan alamat website sebagai berikut. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa. Terima kasih.